membuat bentuk ya, bentuk apa ini? Kayaknya apa ya? Mungkin sekat salah satu partnya mobil ya mungkin ya. Nah, ini saya dapat dari internet ya. Ini kita mau membuat gambar. Ini bentuk memproses permesinan begini. Nah, ini tebalnya platnya ini 16 mili. Kemudian di permesinan 6 mili diberi mesin dimiling 6 mili sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, di sini ada poketnya tengahnya. Kemudian di sini kita bor aja ya biar berbeda. Ini kita pakai bor. Kita samakan aja 6 mili ya. Kemudian ini pocket ini juga kita samakan 6 mili aja. Nah, ini kita buat seperti ini. Ini tapi, aduh ya Pak, kelihatan besarnya kita 30 kali 30 aja ya nanti. Oke, kita buat bentuk seperti ini. Yang pertama kita lakukan apa? Memunculkan garis sumbu ya. Pakai apa kemarin? F9 atau FN F9. Pakai FN F9 atau pakai F9 saja. Kalau bisa pakai F9 saja ya F9. Kalau nggak bisa FN F9. Berbarengan. Nah, kemudian kalau kita menggambar miling, ini kita gambar aja supaya mudah. Supaya mudah kita gambar di tengah biasanya. Titik nolnya di sini kita menggambar di tengah. Nolnya di sini sumbunya. Ini lebih mudah. Tapi untuk nanti bisa kita pindah ya. Bisa kita pindahkan sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kalau sudah jadi gambarnya, misalkan titik nolnya di sebelah sini, titik nolnya di sini, titik nolnya di sini atau titik nolnya di sini, ini bisa kita atur di akhir. Tapi titik nol untuk mesin loh ya. Tapi untuk digambar kita coba untuk menggambar biar gampang kita nol di sini ya. Di tengah. Berarti kita menggambar apa dulu? Kita menggambar kotaknya dulu ya. Kotaknya 100 kali 100 ya. 100 kali 100. Oke, kita gambar kotak 100 kali 100. Kita bisa membuat menggunakan grade rectangle. Kalau di gambarnya ini ada sudutnya 5 ya. Ada sudut atau filletnya 5. Kita bisa pakai grade rectangle. Kemudian grade rectangle. Kemudian kita bisa pindah atau ya saya paling enak ya ini kan dia kotaknya jadi tidak bersudut ya pinggirnya. Nah ini saya karena dia pinggirnya tidak bersudut, maunya bersudut, saya paling suka itu pakai ini jadi create rectangular shape ya. Nah setelah kita klik ini kita bisa menentukan ya shape-nya. Mau shape-nya yang kotak atau oblong itu elips ya, bukan elips. Ya elips ya, yang pinggirnya melengkung gitu loh. Kemudian setengah lingkaran atau double D shape ya. Karena kita kotak ya, kotak itu. Tadi 10 kali 100 kali 100 ya. Nah, ini kita kalau mau bersudut, kalau tidak bersudut langsung ya. Kita mau ini ancornya apa jangkarnya. Kamu kalau di tengah ini berarti jangkarnya di tengah. Kalau mau kamu pencet pinggir, dia jangkarnya di pinggir. Kalau kamu pencet ini jangkarnya di sini. Jangkarnya. Ya.
Kalau saya mau di tengah, jangkarnya. Ya, ini pegangannya jangkar. Nah, kalau mau tidak bersudut, ini nggak usah dicari, nggak usah ditulis, nol. Tapi kalau mau bersudut seperti gambar kita tadi, kita ketik aja di sini. Maka dia akan langsung bersudut tanpa kita fillet. Ya, sudah jadi semua? Ya. Nah, kemudian kalau sudah jadi seperti ini kan sudah ada filletnya ya. Kita menggambar apa aja lagi? Kotak di tengah ya. Ini ada 60 kali 60, tapi nggak kelihatan, nggak kelihatan. Dihapus ya. Ini untuk bantuan kita gambar kotak 60 kali 60. Kita gambar lagi ya. Laptop saya hang. Ya, nggak bisa diapa-apakan. Oke, gambar lagi ya. Rectangular shape, rectangular shape. 60 kali 60. Nah, ini sudutnya saya hilang ya. Ini bantuan, kotak bantuan. Nah, kemudian ya, untuk membuat bentuk seperti ini yang luar, nah, ya, yang luar ini kita gambar dulu lingkarannya ya. Kita gambar dulu lingkaran ini R10 ya, R10. R10 di luar. Oke, kita gambar dulu R10 dengan ini pusat di 60 kali 60 tadi. Kita buat R10. Saya ulangi. Kita cari gambar lingkaran di sini. Kita cari gambar create circle center point. Artinya apa? Kita menggambar dengan bantuan titik tengah dan radius atau diameter lingkaran. Belum menggambar lingkaran. Jadi menggambar lingkarannya ini ada banyak pilihannya. Yang normal ini kita membuat create circle center point ya, yang ini yang pilihan yang pertama itu kita bantuannya itu titik tengah dan ukurannya lingkaran, radius atau diameter. Kalau create arc polar ini kita membuat polar atau bukan lingkaran ya, apa itu dia? Garis yang melingkar, bukan lingkaran, garis yang melingkar dengan bantuan 3 titik. Ini juga bisa kita bikin lingkaran, create circle at point, artinya dengan 3 titik. Kalau kita punya 3 titik bantuan, ya, 1, 2, dan 3 di sini, titik terluar dan radiusnya itu diganti titik terjauh. Ini bisa kita pakai. Yang ini arc ini ya, arc berarti bukan buat lingkaran ya. Arc itu untuk garis yang melingkar. Tapi kalau lingkaran yang circle ya, circle center bisa circle edge point. Yang normal kita pakai yang grid circle center point. Kita klik. Nah, kemudian kita langsung aja di mana kita mau menaruh, misalkan di sini ya, di ujung. Sorry.
Nah, center. Nah, iya. Kemudian radiusnya kita langsung aja masukkan yang diketahui apa radius ya. Radius 10. Ini radius, ini diameter. Kalau masukkan radius yang di sebelah sini. Nah, kalau masukkan diameter yang di sebelah sini. Nah, ini. Boleh kalian langsung bikin empat-empatnya. Bikin 10 terakhir. Nah, gitu ya. Sudah dijawab. Atau di escape. Kalau mau bikin sesuatu, escape. Biar nggak nyantol. Kemudian, sudah? Semua sudah membuat seperti ini? Sudah ya? Mas Catur sudah bisa laptopnya? Gantian sama adik, Bu. Oh ya, oke, sip. Oke, kalau sudah, kita membuat ya garis yang ini melengkung dengan bantuan ya kita cari titiknya ya garis ini ya, ini kita taruh di sini di garis ini kita taruh di sini jadi nanti di sini melengkung ke sini ya oke jadi kita potong dulu garis ini pakai trim ya trim break extend yang gambarnya gunting ini kita klik nah kemudian di sini ada pilihannya macam-macam ada trim 1 entity trim 2 entity trim 3 entity ada yang divide ada yang trim to point kita pilih yang ini divide atau del divide atau del ini lebih mudah ya. Tinggal ini untuk mengedel garis yang tidak dibutuhkan. Sama trim ini ya, trim lihat ya. Nah, ini kita del yang garis ini. Del. Bilang toh. Oke. Sudah saya nggak butuh ini. Nah, kemudian ini mau saya pindah rotate saya geser garisnya, bukan geser ya, kalau geser saya putar garisnya 45 derajat ke sini ya, jadi ini nanti menggaris di sini, ini kan garisnya 90 derajat, sumbu X ini ya, nah saya mau garisnya ke sini 40 derajat ke bawah, minus 45, jadi saya pakai menu apa? Rotate. Nah, menu rotate ini letaknya di sini. Atau kalau nggak ada di X-form ini. Nah, ini ada rotate. Atau di sini ini ada juga rotate. Ya, X-form rotate. Boleh kalian pilih yang mana terserah. Setelah kalian klik, ini akan tulisannya rotate. Select entities to rotate. Mana yang mau dirotasikan? Saya mau garis ini yang saya rotasikan. Saya klik. Sudah? Apalagi yang mau dirotasikan? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita enter. Sudah. Kemudian ini pilihannya ada move, ada copy, ada join. Kalau copy itu double, kalau move itu pindah, saya mau move aja. Kemudian ini sudut. Ya, tadi saya mau pindah 45 derajat. Nah, ini titik yang
dari mana. Jadi kalau mau nge-mirror atau nge-rotate itu kan ada tumpuannya, acuan, titik acuannya. Titik acuan terhadap mana? Nah, kalau saya nggak klik apa-apa, dia acuannya terhadap ini, 0 ini. Tapi kalau saya maunya kan terhadap titik ini. Jadi saya klik di sini. Nah, ini diklik, kemudian diklik di sini. Nah, dia akan nge-rotate 45 derajat di sini. Nah, ini menu rotate. Ya. Ini satu aja saya pilih. Saya pilih satu aja, satu. Oke, saya klik oke. Nah, maka ini akan jadi garis ini. Ya. Kemudian sebelah sini, ya, ini untuk nyambung. Oh, sorry. Betul nggak? Ya. Mau saya sambungkan, ini kan setengah lingkarannya tadi ya. Nyambung ke sini kan. Nah, ini juga setengah lingkaran. Nah, ini setengah lingkarannya diambil segini, Mas. Segini setengah lingkarannya. Jadi bukan ke sini, tapi ini dari sini sampai sini kan, ini setengah lingkaran. Maka dari itu yang saya ambil ini dari sini sampai sini nanti. Ya. Ini nanti saya buat. Nah, berarti kan di sebelah sini juga perlu garis ini. Maka ini ke sini saya mirror. Nah, ini pakai menu mirror. Pakai menu mirror juga di sebelah sini ya. Atau di X-form. Tadi saya sudah pakai sini, saya pakai yang sebelah sini. X-form mirror. Kita klik. Yang mana yang mau di mirror? Ini select entities to mirror. Yang ini saya mau. Kalau sudah di-select, di-enter. Ya. Saya maunya copy, nggak move. Kalau copy dia tetap ada di sini. Yang lama, yang baru pindah. Yang baru muncul lagi ya, itu copy. Kalau move, pindah aja. Yang lama hilang. Saya maunya yang copy. Terhadap sumbu apa? Atau terhadap sesuatu kah? Sesuatu garis kah? Atau terhadap suatu titik kah? Nah, kalau saya, karena ini ada sumbu Y, langsung aja terhadap sumbu Y. Tuh, muncul di sebelah kanan. Nah, ini sudah. Kalau sudah, saya oke. Nah, muncul sebelah kanan kiri. Baru ini kita hubungkan, ya, kita hubungkan pakai arc ya, atau garis melingkar, radiusnya 40. Radiusnya 40. Oke, kita hubungkan pakai garis melingkar. Di sini arc itu pilihannya banyak. Ya, karena kita sudah punya 2 buah garis titik batu, ini dan ini. Dan R40 tadi ya. Maka kita pilih yang ini. Create arc endpoint. Tadi ada titik akhir. Kalau kalian pilih create arc 3 titik, 3 point, ini kalian butuh titik satunya, titik yang ketiga. Tapi kalau kalian pilih yang endpoint, ini kita hanya butuh radiusnya. Kita coba ya. Create arc endpoint. Klik. Nah, ini di sini ya, ini keterangan ya. Kita pilih titik yang pertama, titik yang kedua, kemudian kita pilih R ya, atau diameter ya. Nah, yang pertama ini tulisannya enter the first point. Titik pertama, mana titik pertama? Ini ya, ini kita mau yang ini. Kemudian setelah kita klik di situ, tulisannya ganti. Ini kecawang ya.
berubah warna. Enter the second point. Klik titik yang kedua. Mana titik yang kedua? Ini ya, kita klik lagi di sini. Nah, enter the third point. Ini bisa kita klik juga. Ya, third point apa di sini? Bukan kan? Kita tadi ke sini, tapi radiusnya atau diameter atau radiusnya tadi? Radius ya, radius 40. Maka ini kita tulis radius 40. Kita enter. Nah, ini akan muncul lingkaran-lingkaran. Yang mana yang mau kita pakai? Nah, ini pilihannya select an arc. Yang mana yang mau kita pakai? Yang mau kita pakai yang ini saja. Maka kita klik arc yang ini. Nah, yang lain hilang. Ya, oke ya. Sampai sini. Ada yang bingung? Aman ya? Oke. Satu sisi saya sudah punya. Satu sisi saya sudah punya ini. Ya. Nanti saya mau bikin lagi di sini, dan di sini. Mau bikin kayak gitu tadi, boleh. Ya, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Untuk memfasehkan. Tapi karena saya sudah faseh, ya nggak usah begitu, Bos. Ya, nggak usah begitu-begitu. Ya, langsung aja kita pakai menu yang namanya translate atau translate, rotate ya. Kita rotate aja ini. Kalau kita mirror boleh, mau mirror di sini boleh. Kalau di rotate langsung kita coba ya. Kita langsung X-form, kita rotate. Mana yang mau di rotate? Yang mau saya rotate adalah ini. Enter. Tuh kalian ini mukanya mengganggu aja. Saya Oke. Nah, ini ada pilihan ya. Saya mau copy kan. Ini tetap ada. Jadi copy, bukan move ya. Kalau move hilang gitu. Saya mau copy. Ini saya bikin 3 kurangnya. Ya. Nah, kemudian di sini ya. Di sini titik sumbunya ini terhadap ini. Terhadap titik tengah. Nah, kita coba ya, pelan-pelan. Loh, tak pindah dia. Nah, ini tulisannya adalah angle between. Apa angle between? Sudut antara. Sudut antaranya berapa? Kalau kita ini muter sekali itu 360 derajat, supaya ada di 1, 2, 3, berarti sudut antaranya berapa? 270. Oh, 70. Oh, 90. Toh, 90. 4 sama yang bawah. Nanti 360 dibagi 4. Ya, 90 ya. Nah, gini jadinya. Kalau sudah, langsung. Kalau ini tadi saya coba ya. Kalau kalian tahu sudah 90, ya wis tulis saja 90 ya. Nah, sudah jadi. Ya, seperti yang ini ya, bintang-bintang. Bukan Mas Bintang ya, bintang-bintang. Nah, sudah kita hapus garis-garis yang tidak ganggu, tidak perlu. Ya, yang mana yang garis tidak perlu? Ya banyak ya. Kita hapus pakai trim. Trim, kita pilih yang ini ya. Dihapus aja garisnya. Diklik, klik garis yang tidak perlu. Nah, klik aja. Dihapus. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 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 . 。 1.
kalau nggak nyambung, kamu nggak bisa di-trim ya. Kalau nyambung semua, ini ada potongannya, kamu bisa ke-trim. Nah, ini dicek lagi, jangan-jangan ada yang tidak bersih di sini. Nah, dia nggak bersih, dihapus. Ada sisa garis kotaknya tadi. Nah, ini juga sebelah kanan, loh, masih ada ya. Ini dicek, kalau masih ada, dia nggak mau nanti di permesinan. Nah, ini sudah hilang. Nah, ya. Jadi kalau masih ada tadi garis yang tidak bersih, nanti di permesinanmu nggak bisa. Harus bersih. Nah, sudah. Kemudian kita bikin apa? Tadi lingkaran ya. Bikin lingkaran atau bikin kotak dulu, boleh. Ya, ini sudah yang tersulit sudah selesai. Kita bikin lingkaran. Coba lingkaran yang circle center point ya. Radiusnya berapa? Radiusnya, diameternya 10. Oke. Diameter 10. Centernya kita klik. Kita klik di sini. Diameternya 10. Oke. Mau bikin satu-satu? Boleh. Mau di rotate? Coba menu rotate? Boleh, terserah Anda. Nah, satu-satu bikin satu-satu, saya mau bikin satu-satu aja. Jadi menggambar itu kan feel ya. Terserah kalian. Mau pilih cara dari A sampai Z boleh. Yang penting gambarnya betul. Nah, ini salah satu feel atau menggambar pakai cara saya. Ya, nanti kalau kalian punya cara lain nggak masalah. Ya. Kadang perorangan kayak saya menggambar sama Pak Fakhrudin menggambar atau Pak Hamka menggambar atau Pak Bayu menggambar akan berbeda ke yang mana dulu atau teknisnya seperti apa itu akan berbeda. Kadang untuk langkah-langkah tertentu. Kadang juga sama, ya itu adalah suatu teknis ya untuk menggambar. Feel aja. Kemudian tinggal kotaknya ya. Kotaknya ini nggak ada ukurannya. Kita bikin 30 kali 30 aja. Ada radiusnya, kita bikin sama dengan di luarnya, radius 5 ya. Oke, kita bikin radius 5. Ini ya, create rectangular shape kayak tadi. 30 kali 30. Kemudian ini radiusnya 5. Oke. Sudah jadi. Oke, begini saja caranya. Gampang ya. Oke, silakan dicoba dulu ini sampai sini. Sekalian nanti kita mesin. Ayo dicoba dulu mesinannya. Ya. Oke, sebentar tak kecilkan. Untuk permesinannya kita pilih seperti biasa, ya, machining type. Kemudian kita pilih milling, mill. Jenis permesinannya. Kayak kemarin kalau nggak muncul toolpad-nya, pilih apa? View ya. View, kemudian ini toggle operation manager-nya diklik ya. View, toggle operation manager diklik. Kalau nggak muncul. Oke.
Kemudian yang di sebelah kiri ini ada tanda plus seperti kemarin, kita pencet plus. Di sini ada stok. Nah, stoknya ini yang kita edit, ya. Stok ini kita klik 2 kali. Nah, ini akan muncul benda kerjamu. Jadi benda kerjamu itu bentuknya kotak, mesti kalau piling ya. Kalau bubut itu lingkaran atau silinder. Nah, ini titik X, Y, Z origin atau titik tengahnya di 00 ya, sudah sesuai. Nah, kemudian ini kita sesuaikan dengan gambar. Ya. Gambarnya, ini benda kerjanya 100 kali 100, tebelnya 16 ya. Oke, kita tulis di sini. 100, Y-nya, X-nya juga 100. Oke. Kemudian Z-nya tadi berapa? 16 ya. Iya. Nah, tadi kalau kita oke di sini centang hijau, nah dia akan muncul ya, dilihat isometrik. Nah, benda kerja. Awas ke juga. Nah, ini akan muncul benda kerja. Ayo dicoba semuanya. Kalau kita sudah setting stoknya atau benda kerjanya, kita pilih toolpad-nya, gerakannya ya. Kita kembalikan tampak atas. Nah, toolpad. Nah, ini coba dilihat ya. Di sini ini kita bisa lihat. Di sini ini adalah pekerjaan ya. Ini ada sisanya kan. Sisa ini kan benda kerjanya kan kotak ya. Ini kita ada filetannya, berarti kita akan makan di sini, di sisi luar. Kemudian di sisi dalam ya, karena ini bertingkatnya begini, ini berarti ini kita makan ya, daerah sini ini kita makan. Sehingga ininya nampak ya, ini timbul. Ini sisi ini itu timbul. Kemudian kita makan yang sebelah kotak dalam ini kita makan nanti untuk pengerjaan pocketing. Ini kita makan di sini nanti. Kemudian di sisi sini lubang ini kita bor nanti. Nah, pertama-tama kita mau memakan sisi luarnya dulu ya, supaya benda ini punya fillet ya, ke fillet 5. Oke, kita kembalikan. Nah, berarti ini kita contouring. Pengerjaannya namanya contouring ya. Kalau pengerjaan di seperti ini tadi, ini namanya pocketing. Kalau yang di luar itu namanya contouring. Membuat kontur. Kalau pocketing itu membuat suatu lubang ya. Bukan lubang sih sebenarnya. Lubang tapi bentuknya bukan bundar maksud saya. Oke. Di sini di toolpad ini ada pilihan contouring, drilling, pocketing, facing, 2D high speed, engraving dan lain sebagainya ya. Yang kita pilih adalah yang contouring. Biasanya facing ini bisa juga kita gunakan, tapi biasanya kalau facing itu sekalian nggak apa-apa sih kalau mau facing ya. Facing itu untuk yang permukaan, menghaluskan permukaan, meratakan permukaan ya. Tapi kita nggak usah facing, kita loncat aja. Langsung aja kita contouring ya. Contouring. Ini kita cawang di sini. Nah,
muncul pilihan chaining kayak kemarin. Kalau di bubut kemarin kita menggambar setengah bagian, kita kan pilih parsial. Kalau di milling ini kan kita sudah menggambar full ya, jadi pilih yang chaining, yang ini. Yang ini, chaining, bukan yang parsial ya. Nah, kemudian kita pilih ini. Nah, ini ada pilihan inside outside ya. Kalau inside itu yang sisi dalamnya garis, kalau outside sisi yang luarnya garis. Ini kita pilih dulu aja garisnya. Ya, garisnya kan yang ini kita mau membubut menghilangkan pojok-pojokan ini kan berarti kita makan garis sisi ini. Nah, ini kita klik satu kali aja. Nah, kalau kita ini masih inside, maka yang dimakan bagian dalam. Padahal kita mau yang bagian luar, berarti ini diganti outside ya, outside. Kemudian kita klik cawang. Nah, maka akan pilihan seperti ini. Muncul toolpath kontur. Ya, ini kita pilih, ini kan sudah kontur ya. Kita pilih toolnya di sini. Tool, ini belum ada ya, di sini kita klik select library tool. Klik satu kali, akan muncul seperti ini. Nah, ini pilihan pahat ya, pahat yang digunakan, end mill yang digunakan. Ini kita bisa filter, jadi pilihannya ini ada bermacam-macam. Nah, ini yang ditampakkan, yang end mill saja kita pilih end mill. Kalau mau dinampakkan ini end mill spare, nah, bentuknya spare ini ya. Ini ya, ini end mill bull, bentuknya bull ya, lingkaran ya diklik. Tapi karena kita maunya end mill saja ya, yang di ini tidak usah. Ini filter supaya nggak muncul semua, itu maksudnya. Ini kita klik cawang. Nah, kemudian tinggal kita pilih diameter yang kita butuhkan. Kalau kita mau ini pengerjaan sisi luar ya, jadi terserah pakai diameter berapa. Adanya diameter berapa terserah. Kalau kita universal aja ya, biasanya kita pakai yang diameter 10. Biasanya untuk pengerjaan biasa itu diameternya minimal 10, 11, 12 ya. Supaya apa? Supaya awet. Maksudnya kan kalau diameternya kecil kan murah ya. Terus kalau terlalu kecil nanti biasanya gampang patah ya. Jadi pilih yang setengah-tengah ya. Yang sering dipakai 10, 12. Kita pakai yang 10 aja ya, diameter 10. Yang ada di lab. Oke. Nah, akan muncul di sini. Ini berarti tool yang kita gunakan. Kemudian ini holdernya, ya, holdernya ini nggak ada, masih ada. Bisa kita pakai atau kita tentukan di mana di sini open library. Ini ada macam-macam holdernya, bentuknya seperti apa ya, macam-macam. Kita cawang aja, kita cari, terserah aja ya. Ini menyesuaikan dengan yang ada di lab juga ya. Ini kita random aja ya, terserah. Pokoknya ada holdernya. Nah, kemudian di sini cut parameternya. Nah, deep of cut ini kita cawang ya, kedalaman pemakanan. Kedalaman penakanannya jangan 10 mili ya, patah nanti pahatnya. 1 mili aja. Kemudian lead in, lead out
Saya biasanya nggak usah. Kemudian breakthrough juga nggak usah. Multipass ini kita klik. Multipass ini untuk berapa kali kita makan. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Karena ini cuma menghilangkan pinggirnya aja, sekali lah cukup ya. Atau mau 2 kali, biar lego. 2 kali itu ini ya, ini dan ini. 1, 2, ini ada lingkarannya. 1, 2, kalau 3 ya tambah 3. Dan seterusnya. Spacing, ini jaraknya ya. Kalau 5, kalau dirasa terlalu lebar, dikecilkan. 3 mili misalkan jaraknya. Nah, boleh. Nah, kemudian ya yang penting di sini, linking parameter. Ini ganti absolut semua. Nah, ini yang paling penting. Depth atau kedalaman makannya. Berapa mili kamu mau makan? Ini taruh sini. Ya. Karena kita mau menghilangkan sudutnya, berarti kan kita makan semua ya. Terus begini dari atas sampai ke bawah semua, berarti 16 mili kita makan. Ada keliru. Ini. Nah, 16 mili. Ini ditulis minus 16. Ya, minus, jangan lupa. Karena kita akan makannya ke bawah sumbu Z. Kalau sudah, kita klik jawab. Tuh, parameternya kok di luar. Ini ada yang keliru berarti tadi. Nah, ini ya, kalau keliru, ini makannya di dalam nih. Tuh, keliru. Nah, makanya kan di luar, bukan di dalam. Parameternya tadi berarti salah tadi. Chainingnya, ya, chainingnya tadi berarti masih inside. Ya, ini masih masuk. Ganti rechain. Ganti outside, baru diklik. Tadi saya inside klik ya. Outside dulu diganti, baru diklik ya. Jawab. Oh, masih masuk. Coba sih. Oh, masih keluar, masih masuk sih. Rechain. Outside. Klik. Loh, masih masuk. Jelajah. Chain. Add chain. Outside. Klik. Loh, masih masuk. Oh, mogok. Rechain. Nah, dah keluar ya. Pokoknya ini gambarnya sampai keluar ya. Nih. Oke. Coba kita regenerate. Nah, sudah di luar garis. Ya, ini tadi ada 2 kali kamu, 2 kali makan, jaraknya 3 mili. Kita play. Nah, ya, ini makannya. Oke, nggak kelihatan. Kita yang ini aja. Ya. Oke. Sampai habis ya 16. Oke.
Nah, kemudian sudah, nah kita makan yang sebelah sisi ini ya. Ini juga contouring, menghabiskan ini. Toolpad, kemudian contouring, outside, yang ini ya, keluar aja ya. Kita klik cawang. Toolnya kita sama ya, masih 10. Kemudian deep of cut-nya 1, dan ini out-nya nggak udah. Nah, multiple paste-nya ya jangan 2, kalau 2 ya cuman samprut ya, kurang gitu. 5 lah. Kemudian linking parameternya, nah ini ya yang penting berapa, minus. Nah ini dimakan sampai 6 mili, berarti minus 6. Minus 6. Nah, sudah kita oke. Nah, ini dia sampai habis ini 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5 kali. Kalau kamu 2 ya cuman makannya sampai sini. Kurang, nanti sisi ini nggak kemakan. Dilihat kalau masih ada sisanya ya nanti ditambahi atau jaraknya ditambah 5 mili boleh. Nah, kita ini dulu aja. Nanti aja terakhir dulu. Kemudian di sisi ini kita pocketing ya. Kita pocketing berarti toolpad. Kita klik pocket ya. Kita pilih yang ini ya, sisi ini. Inside betul ya, yang di dalamnya kotak. Kita klik cawang. Nah, nih kita pilih toolnya. Kalau nggak mau tool 10, ganti tool lain, misalkan tool 8 gitu ya, 8 diameter 8. Select tool, select ini library tool, kemudian mau kita filter yang anvil aja. Kemudian diameter yang kita butuhkan, misalkan 8, nah kita pakai yang ini. Kemudian, nah ini cutting parameternya, ini ya, ini kita bisa pilih mau yang climbing apa konvensional. Kalau normally kita pakai climbing ya. Artinya apa? Gerakannya pahat sama gerakannya apa? Langkahnya kita berlawanan ya. Jadi makan gini, kayak membuat kayak nyangkul gitu. Kalau konvensional searah, jadi gerakannya pahat sama gerakannya pahatnya searah, jadi lebih mudah. Nah, kalau ini CNC kita pakai climbing aja, hasilnya lebih halus ya. Kemudian rocking di sini ini bisa kita pilih jalannya. Mau jalannya paralel atau seperti ini, overlap spiral, mau morphing spiral, mau high speed or one way, atau true spiral, ini bisa kalian pilih, terserah. Ya, yang efektif atau yang biasanya dipakai yang zigzag ini ya, yang sering dipakai. Mau yang lain coba, silakan kalian coba ya. Ini step over itu artinya dari jarak 1. Kalau tadi kan multipass ya. Kalau di sini kan nggak ada multipassnya. Nah, ini gantinya di sini. Step over percentage. Jadi persentase dia ke dalamnya itu berapa persen dari diameter pahat. Nah, kalau kamu kecilkan, tambah kecil 25 gitu, dia pindahnya sedikit lebih rapat. Kalau kamu besarkan berarti lebih renggang jaraknya.
Oh, sorry, bukan jarak. Kalau ini yang jarak, distance. Kalau ini yang banyaknya. Banyaknya tadi multipassnya tadi loh. Kalau di sini kan nggak ada multipass. Kalau di pocketing. Kalau di apa namanya? Yang tadi contouring kan ada multipass. Gantinya ini ya. Kemudian ini untuk rockingnya, finishingnya ya. Udah kita cawang ya, harus ada finishing. Kemudian deep of cut-nya 1 mili ya, jangan sampai lebih kan dari 1 mili. Breakthrough-nya enggak usah. Nah, ini yang penting linking parameternya, depth-nya, kedalamannya, pemakanan berapa? -6 misalkan kita samakan ya. -6. Udah kita cawang. Udah. Jadi ya di sini di dalam. Kemudian yang terakhir kita drilling ya. Drilling. Drilling ini kita pakai menu toolpad drill. Nah, ini langsung keluar. Yang mana yang mau di drill? Ini yang mau di drill ini kita klik yang tengahnya. 1, 2, 3, 4 langsung. Kalau sudah kita escape, hit escape when finish. Atau langsung aja cawang. Sudah langsung cawang. Nah, ini ada pilihannya, macam-macam drillnya ya. Ini kita pilih yang drill biasa ya. Kemudian toolnya kita pilih yang drill ya, drilling. Fillernya kita pilih drill ya. Ini ada pilihannya drill, trimmer, dan lain sebagainya. Ini kita pilih yang drill. Nah, mau drill berapa? Diameter berapa? Gambar kita diameter 10. Oke. Pilih yang diameter drilling 10. Ini ya. Cawang. Sudah linking parameter depth-nya, kedalaman ya berapa? Misalkan nggak ada keterangan ya di sini ya. Nggak ada. Kita pilih misalkan -2. Berarti nanti sampai ujungnya itu -2. Kalau kayak kemarin cuman sampai garisnya aja, seperti katanya Mas Iqbal kemarin, berarti kita klik yang ini ya. Kita cawang ya. Nanti nambah sendiri di sini. Ya, ini total. Jadi yang tertulis di sini itu adalah total dari permukaan ke ujung, paling ujung pahatnya. Drilling, kan lancip kalau drilling. Oke, kalau sudah, ini sudah ditentukan, kita klik cawang. Selesai. Ya, kita generate semuanya, kita coba. Ya, isometric view. Kita klik. Ya, ini ya, jadi ini proses contouring tepian luar. Kemudian ini contouring yang dalam. Ya, makasih. Kemudian nah ini pocketing, rocking dulu, baru di finishing. Nah ini finishing, di rocking, nah ini finishing. Sampai di off cut-nya 1 kan dia sampai 6 kali. Nah ini terakhir sudah selesai begitu ya. Jadi kalau ini masih ada sisanya nanti ditambahi ya untuk multipassnya, ini tambahi berapa langkah gitu kalau masih ada sisa di sini.
Kalau nggak ada ya sudah, nggak apa-apa. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Bu mau tanya, Bu. Iya, silakan Mas. Itu tadi yang depth of cut-nya increment-nya enggak absolut ya? Absolut. Tadi belum tak klik lah. Oh, Yang mana? Belum, Bu. Yang drill. Yang drill. Yang drill. Oh iya. Nggak crossover. Iya. Oh iya, betul. Incremental. Aduh. Ya Mas Sali. Absolut ya. Ya. Itu ya. Absolut. Iya, Bu, baik. Regenerate dulu. Kalau sudah. Saya ada pertanyaan lagi? Bu, izin tanya, Bu. Silakan. Sebentar. Untuk diameter pahatnya ini berarti pengaruh ke multipasnya ya, Bu? Oh iya. Iya, betul sekali. Kalau kamu diameter pahatnya tambah besar, sekali aja kan bisa. Tapi kalau diametermu kecil, kan butuh berkali-kali. Ya, tergantung dari diameter pahatnya. Betul sekali. Kalau standarnya pakai berapa, Bu? Apa? Diameter pahatnya. Loh, tergantung ininya, tergantung yang disediakan, Mas. Jadi biasanya kalau kalian ikut lomba CAD-CAM ya, itu tulisannya itu disediakan pahat sekian. Nanti kalau kamu yang terluar ya pilih pahat yang paling besar aja diameter pahat. Tapi untuk yang tengah kayak misalkan ini ya, pocketing seperti ini. Ini kalau kamu pakai diameter 12 kan dia nggak bisa. Ya, soalnya kan ini kan 5. Berarti paling kecil kamu pakai paling besar kamu pakai diameter 10. Nah, ini pemilihan pahat itu juga berpengaruh pada ini ya, milling. Begitu Mas Bintang. Iya, Bu, makasih. Sama-sama ya. Jadi untuk supaya efektif ya cari yang besar, paling besar, nggak apa-apa. Tergantung yang disediakan pahatnya berapa. Ya kamu punyanya pahat berapa. Kalau ada yang besar ya ngapain pakai yang kecil kan gitu. Tambah besar tambah sekali jalan jadi ya kan gitu ya. Gitu. Itu ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya sudahi ya pertemuan hari ini.